Oke, nah sekarang yang benar-benar nih Ibu udah nggak, moga-moga udah nggak belibet lagi ya. Ini sudah share screen ya. Nah, sudah benar Nurul, ya karena kamu dari kehutanan. Nah, langsung dibuat gini aja. Diameter, ini boleh dibuat seperti ini, boleh dibuat istilahnya untuk LDBS itu di sebelahnya diameter, jadi langsung, jadi masuk dikonversikan di rumus langsung dapat setelah diameter, kemudian baru kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif, baru INT. Itu bisa, atau mau langsung seperti Nurul ini juga bisa. Terus ini kan kalau Nurul ditulis satu-satu ya, jadi istilahnya tidak jumlahnya 3, jumlahnya 2, enggak, satu-satu ini sudah benar. Ini memudahkan untuk perhitungan masing-masing rumus. Jadi nanti akan didapatkan langsung seperti ini. Kalau untuk kerapatan itu kan, kita buka lagi ya rumusnya. Kamu ada berapa rasa malah, berarti, sorry, stop share ya. Bentar, Ibu carikan. Nggak jadi buka. Ternyata tidak bisa dibuka. Ya. Nah, ini Nurul sudah benar. Nurul sudah benar, hanya Nurul tidak nulis rumusnya ya Nurul? Iya Bu, saya tidak tulis rumus. Coba ditulis ulang ya, supaya menjadi laporan lengkap ya. Oh ya Bu, berarti saya juga tambahkan itu ya Bu, talisit tiang, panjang, semai. Semai, ya benar. Ya Bu, nanti saya lengkapi lagi Bu. Ya, Ibu salah kalau Ibu menginfokan hanya seperti itu. Baik Bu. Ya. Oke. Izin Bu bertanya, apakah gimana Nak? Apakah diberi itu kan batas waktunya hari ini jam 12? Besok nggak apa-apa deh ya, minggu depan ya. Ya, karena kesalahan Ibu. Ibu salah slip tang mengumumkan 20 kali 20. Kok ya bisa ya Ibu mengumumkan 20 kali 20? Kenapa ya? Alasannya apa? Ibu sedang bingung juga mencari kok bisa waktu itu cuma 20 kali 20 itu kenapa gitu. Kenapa yang dicari cuma itu, padahal seharusnya semua. Makanya kok banyak yang bingung. Ini peta ukur atau spesies loh, berarti pada belum paham. Jadi nanti ngitungnya itu per peta ukur. Di dalam peta ukur 20 kali 20 itu, lo kamu dapat 3 atau si Nurul? Jadi Nurul kan dapat 3 untuk pohon, kategori pohon itu diukur peta pertama, dapatnya tanaman apa saja, langsung diukur kerapatan, frekuensi, coba cek. Sorry, ini dijelasin. Ibu share screen ya. Kita lihat yang punyanya Nurul ya. Nah ini
Langsung saja ditulis langsung seperti ini. Jadi di peta ukur yang pertama, kalau kalian satu kelompok ada 3 orang, berarti peta pertama punya siapa, peta kedua punya siapa, peta ketiga punya siapa, seperti itu. Terus itu untuk kategori pohon. Jadi sudah dapat INP-nya pohon. Dapat di total. Nah, terus nanti kategori untuk tiang itu berapa? Pohon yang ada di situ di peta 1, peta 2, peta 3. Karena di laporan ini sudah masuk laporan globalnya. Jadi istilahnya dari satu kelompok itu masuk di sini. Kemudian tidak ada lagi istilahnya bikin cuman satu petak, tapi minimal 2 petak. Ya kalau satu petak sih sebenarnya bisa, tapi untuk menghitung frekuensinya agak susah. Ya akhirnya cuman itu gitu. Tapi kalau 2 atau 3 petak kan kita bisa melihat apakah dia terdapat di petak 1 saja atau dia juga terdapat di petak 2 dan petak 3 seperti itu. Jadi nanti mengisinya persis sama seperti Nurul ini, sudah bagus Nurul. Nurul, berarti ini kamu menghitung kerapatannya gimana, Rul? Satu pohon, kan kamu dapat rasa mala 1 atau 3, kamu hitung di sini. 4, Bu. Dapatnya 4. Rasa mala. Petak 1. Petak 1 dapat 1, iya, Bu. Ya, terus? Petak 1 dapat 3 rasa mala. Terus? Ya. Menghitungnya Petak 2, berarti? Rumusnya saya pakai jumlah individu. Iya. Jumlah Ya, individu di peta 1 atau jumlah individu di total? Jumlah individu di total. Oke, rasa malahnya kayaknya cuma itu nih. Oh iya, ada di bawah sendiri. 4, Bu, ada di petak 3 1. Iya. Terus luas bidangnya berapa? Luas totalnya? 20 kali 20 kali 3. Kali 3 karena saya dapat 3 petak. Saya buatnya 3 petak. Jadi berarti 20 kali 20 kali 3 1.200. 1.200. Kamu bagi Ya. ke hektar nggak? Kamu konversi ke hektar nggak? Dikali 10.000, Bu. Saya kali 10.000. Ya. Oke. Ya, sudah benar. Oke, berarti di sini kan kalau berdasarkan dari rumus yang ada, kerapatan itu adalah banyaknya individu suatu jenis dibagi luas lot contoh. Jadi kalau kalian punya, kalau si ini Nurul ini punya 4. Jadi ada di petak 1 ini jumlahnya 1, 2, 3, kemudian di petak 3 1, berarti total adalah 4. Berarti 4 dibagi luasannya. Itu tadi sudah dikonversi ke hektar. Luasannya ada 20 kali 20 dan dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi 400 dikalikan 3. Itu baru meter persegi. Nanti akan dikonversi ke hektar. Nah, 1 hektar itu 10.000 ya. 10.000 ya kan ini dikonversi ke hektar kan ini kamu ya? Iya, Bu, betul. Oke. Nah, terus habis itu apalagi yang mau ditanyakan dari kerapatan dulu? Dari kerapatan pohon ini satu peta ukur dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin, Bu. Gimana? Semalam itu teman-teman kan ada belajar malam, Bu, untuk ini menghitungi NP ini. Terus dia tanya kalau misal di beda daerah itu, terus misal di Jogja itu kan satu kelompok semua. Terus mereka buatnya petak satu anak satu petak. Nah terus kalau di petak di masing-masing anak ini petaknya itu nggak ada satupun jenis yang sama. Itu bisa atau tidak, Bu? Kalau menurut saya itu tidak bisa. Karena susah ngitungnya kalau nggak ada sejenis pun yang sama. Jadi kemarin nanti tidak ketemu dominansinya. Iya, Bu. Ada yang mendominasi, tapi juga tidak ketemu frekuensi. Iya. Kan? Tidak ada frekuensi kan, karena tidak ada yang mengulang, tidak ada ulangan. Iya, Bu. Diketemukannya di mana? Oke.
Jadi Tidak ada kemarin perdebatan. saya sarankan kalau misal ada di kerjanya per kelompok, terus jenisnya petaknya di suatu petak itu tidak terdapat jenis yang sama, mungkin per orang bisa buat 2 petak biar bisa menyimbangi itu, Bu. Nah itu siapa toh? Itu si Oa ya? Iya, OA dengan itu. Kemarin siapa ya yang bertanya? Kayaknya Ika, Bu. Oh, kalau Atau Oa itu kan satu tempat toh dia. Karena si siapa itu mau ke rumahnya si Oa. Iya enggak? Bintang. Iya, Bintang. Iya, Bu. Bintang mau ke rumahnya Oa. Ya berarti seharusnya dia dapat. Kalau kemarin itu Bintang yang buat petak baru, saya tetap pakai petak lama, tapi kita mendapatkan satu spesies yang sama, tapi cuma tempat Bintang ketemu 1, tempat saya adanya 2 gitu. Ya enggak Jadi di apa-apa. petak iya. Enggak Kayaknya bukan aku yang nanya deh, Ika. Kayaknya bukan aku yang tanya, coba. Soalnya kan aku nggak ikut belajar malam waktu itu. Mungkin teman yang lain yang rumahnya satu provinsi tapi jauh banget. Ada nggak yang punya kasus seperti itu? Begini Bu, kan kan saya satu kelompok sama OA, tapi itu yang di petak saya itu nggak ada yang sama petaknya Bintang sama OA. Oh, kamu si Solihun ya? Iya Bu, Oh, tapi kamu kan tidak ngambil sampel di tempatnya Oa ya? tidak berbeda tempat. Kan kemarin saya ambilnya yang di Purworejo, terus saya ambil lagi di Jogja. Nah, yang di Jogja itu kamu di mana ngambilnya? Kenapa nggak bareng sama Oa aja? Karena pas waktu OA ngambil saya masih di Purworejo, saya masih merawat bapak. Oh, nah tadi katanya di Jogja ada yang ngambil data. Tadi ada, saya kemarin aja Bu, belum lama. Saya Solihun dapatnya ambil data lagi, soalnya waktu di Purworejo itu dia dapatnya semuanya pinus. Iya, Nggak karena ada yang lain karena gitu. gini, karena dia ngambilnya daerahnya mesti di daerah mana? Kamu daerah tinggi ya? Di pegunungan kok. Iya Bu, yang di Purworejo daerah tinggi. Yang Kaliurang itu juga ada pinus ya Oa, cuman tidak di tempatnya Oa ya, di daerahnya TNKM. Enggak Bu, Kalau yang kemarin juga udah ke sana sama Bintang itu kita nggak dapat pinus, kita dapatnya cemara Bu. Ya wis berarti gimana tuh? Atau gini, sapa sih jenenge Solihun, kamu posisi di mana sekarang? sekarang saya di Jogja lagi Bu. Ya, ini karena laporannya dikumpulkan minggu depan. Saya Kamu buat coba, lagi. iya, kamu coba ngambil, enggak, kamu posisi bisa kan ke tempat OA minggu-minggu ini? Mungkin insya Allah bisa. Nah, berarti ngambil sampelnya di tempat OA saja ya? Berarti kan gini saya mau tanya Bu. Berarti kan antara petak saya sama OA sama Bintang itu harus ada spesies yang sama Bu. Begitu. Ya, gini. Kalau tujuannya analisis vegetasi itu kan sebenarnya ingin mengetahui mana yang istilahnya gini. Mana yang mayoritas tanaman terdapat di situ. Mana yang masih banyak. Mana yang mendominasi istilahnya. Nah, kalau masing-masing beda kan nggak ketahuan nanti frekuensinya. Contoh ya, kalau rumus frekuensi itu kan ada berapa kali dia ditemukan dalam petak-petak yang sudah tandai. Contoh, petak 1 dia ada. Kalau frekuensi itu tidak berhubungan dengan jumlah spesies. Tapi frekuensi ini berapa kali dia ditemukan selama kamu mengambil sampel. Jadi contoh umpamanya daun. Daun di petak 1 ada. Di petak 2 ada nggak? Oh ada ternyata. Terus di petak 3, oh nggak ada. Oke, berarti dia hanya ada di 2 petak. Terus rasa malam ada di petak 1 ada, 2 ada, 3 nggak ada. Oh berarti dia hanya ada di 2 petak juga dari 3 petak itu.
Terus ada jabon. Jabon di peta 1 ada, peta 2 ada, peta 3 ada. Oh, berarti dia ada di semua tempat. Nah, dari situ bisa kebaca. Bisa kebaca bahwa untuk frekuensi atau apa ya, ditemukannya spesies jabon itu masih memenuhi, istilahnya masih memenuhi kriteria bukan sesuatu yang langka atau sesuatu yang ada, sesuatu yang vegetasi ini masih bisa ditemukan di beberapa tempat. Tapi kalau seumpamanya dia hanya ditemukan di satu tempat itu satu, yang lainnya tidak ada, berarti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Berarti ada minimal atau jumlah yang sangat minim dari spesies ini yang harus kita lakukan mungkin kajian. Namanya kenapa kok dia menjadi minim dalam kategori pohon maupun tiang maupun pancang? Mengapa dia tidak terdapat di beberapa peta? Nah, mungkin juga satu adalah illegal lodging, atau yang kedua, adakah dia terserang virus sehingga dia tidak bisa menumbuhkan atau dia tidak bisa bertahan di dalam ekosistem hutan tersebut, atau dia ternaungi oleh tajuk-tajuk yang lain sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Nah, dari situ kan bisa dilihat. Tapi kalau masing-masing beda, nggak bisa kelihatan bagaimana frekuensinya, bagaimana kedapatannya dia di peta sampel kita. Gitu. Jadi harus kita, ya seharusnya sih kalau analisis vegetasi itu berada dalam sebuah ekosistem, baik itu ekosistem hutan alami maupun hutan buatan. Karena kalau tidak terdapat dalam satu ekosistem, ya tidak dinamakan unpack dong. Karena kalau unpack di Purworejo jelas beda. Apalagi kamu hutan pinus itu kan homogen ya. Kalau homogen, itu kalau di unpack percuma. Gitu. Ya sudah, artinya kamu didominasi oleh pinus, mau apa lagi? Tapi kalau di hutan alam itu nggak bisa seperti itu. Di hutan alam itu beraneka ragam, atau hutan alam buatan, seperti Arboretum UGM itu hutan alam buatan manusia. Sehingga tidak seragam, tetapi beragam. Hanya dia terdapat di tengah kota, sehingga dinamakan hutan alam buatan. Biasanya kita pakai di situ. Nah, kalau kamu kayak kemarin tuh kasusnya sama dengan kasusnya Yendra ya, yang ada di Wonosari, di mana di belakang rumah dia hanya ada hutan jati. Nah, kalau sudah ada hutan jati ya sudah, nggak usah ditulis INP-nya, nggak usah dicari. Ya wes mayoritas dominansinya jati. Ngapain harus dianalisis lagi? Kita melakukan analisis tujuannya untuk apa? Mengetahui komunitas yang ada di hutan itu. Kalau di hutan alam, mana yang masih banyak jumlahnya, mana yang tinggal sedikit jumlahnya. Kan tinggal diambil pakai sampel. Bisa dilihat mana yang masih mendominasi dan mana yang tinggal sedikit. Apakah dari setiap 5 tahun dilakukan analisis vegetasi ada perubahan dominansi spesies pohon tertentu. Nah, itu bisa dikaji. Mengapa terjadi dominansi berbeda dari 5 tahun sekali? Kenapa terjadi lack of atau kekurangan atau keminimalan spesies tertentu padahal dulu dia sempat mendominasi? Something wrong. Jadi dengan analisis vegetasi kita bisa melihat. Nah, makanya kalau tidak keberatan, Solihun ya, kalau bisa Iya, Bu. kamu ke tempatnya biar bisa melihat dan merasakan bagaimana berada di petak kebun ya, atau di hutan buatan, ekosistem hutan buatan, karena ditanam oleh leluhurnya Nah, jadi supaya kamu bisa merasakan, supaya kamu bisa tahu kalau kamu gini, jadi bisa merasakan bagaimana menghitung kerapatan, frekuensi, dominansi, kemudian INP. Jadi itu yang Ibu ingin kamu merasakan. Karena memang kalau virtual begini kan nggak bisa seperti praktek. Jadi
artinya akan ada banyak miss di sini. Nah, Ibu menyadari, ya nggak masalah. Gitu. Makanya kita bicarakan, Ibu pertemuan sekarang itu untuk, karena Ibu yakin kamu sudah melakukan. Yang pertama, yang kedua sudah membuat laporan. Cuma masih bingung. Yang mau dihitung itu per spesies atau per petak. Gitu. Nah, jawabannya adalah kita menghitungnya itu per petak. Di petak 20x20 kategori pohon ada spesies apa saja. Terus sesuai dengan contohnya Nurul ini sudah benar. Nah, ini langsung saja diameternya, kemudian kerapatannya diukur, kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominasi relatif. Ini ada tambahannya BDS-nya sama INP terakhir. INP itu kan cuma penjumlahan dari KR ya, KR, FR, DR. Jadilah INP itu. Ya. Ada yang masih mau ditanyakan di sini? Halo? Iya, Bu. Oh, ada lagi yang mau tanyakan yang lain yang belum tahu, yang masih bingung karena kok yang ngumpulin laporan baru 3. Yang lainnya gimana? Halo? Halo Bu, izin Yang bertanya Bu, Oke. untuk yang rumus LBDS itu kan 1/4 dikali 3,14 dikali diameter pangkat 2 kan Bu, itu apakah juga dibagi 10.000 Bu? Atau Yang dibagi tidak? 10.000 itu kan cuman kerapatan toh, Nak. Kalau LBDS itu kan masuk di rumus dominansi toh. Iya. Oke, sebentar. Jadi tidak perlu dibagi 10.000 ya, Bu? Ini kita lihat di sini. Kamu rumusnya dari mana dibagi 10.000? Ada rumusnya nggak dominansi? Saya Kalau rumusnya untuk Rumusnya apa? rumusnya nggak ada 10.000 Bu, tapi waktu itu kan belajar malam kan Bu, bareng-bareng sama Nurul Mutiara juga. Nah itu katanya bagi 10.000, jadi bingung. Oke, Nurul bisa dijelasin kok dibagi 10.000? ya Bu, karena kalau nggak dibagi itu kan Bu sama dengan ini yang dibagi 10.000 tadi sama dengan jumlah kerapatan. Nanti dibulatkan juga ke ini ke Dari sentimeter persegi itu kamu jadikan hektar gitu. Iya. Iya, Bu. Terus nanti jadinya kalau coba kamu jumlahkan semua sentimeter itu. Ini kan yang dominasi contoh rasa mala. Rasa mala atau apa? (33 cm). Terus kamu jadikan ke LBDS. Terus gimana, Nurul? Kalau rumus LBDS ini kan di catatan saya ini Bu, 1/4 kali Pi kali D pangkat 2 dibagi 10.000. Itu rumusnya Bu. Kalau di saya. 10.000 itu masuk rumus. Perbandingan. Ada di itunya Ibu nggak? Di PowerPoint-nya Ibu nggak? Di materi kalau di PowerPoint-nya Ibu tidak ada Bu. Kalau saya lihat tidak ada. Terus alasannya apa? Ada alasan tertentu nggak? Itu setahu saya itu perbandingan skala Bu, skala peta. Karena dia nggak pakai skala tuh, dia mainnya di frekuensi sama diameter. Sedangkan skala itu diluaskan. Saya itu tak cari rumusnya. Kemarin waktu saya tanya sama Pak Dani gimana? Ada yang bertanya soal itu? Belum dijelaskan sampai di situ, Bu. Oh,
oke. Aku cari rumusnya kalau ada. Ibu pernah memberikan materi ya? Pernah, Bu. Pernah ada PowerPoint-nya? Ya ada. Ada. Di situ ada nggak dibagi 10.000? Tidak ada, Bu. Hari. Iya. Yang Nurul pakai ini hasilnya yang kamu bagi pakai 10.000 itu, Nurul? Iya, Bu. Saya pakai yang pakai bagi yang Itu dibagi dapat 10.000. LBDS-nya itu? Iya, Bu, dapat. Coba kamu tulis rumus bagaimana kamu membaginya 10.000. Coba sebentar, ini bisa co-host nggak? Coba sebentar, pastikan mana Nurul. Oh, kok nggak bisa terus kan? Ibu sudah request lagi. Udah Ibu jadikan kamu host. Coba kamu orat-orat ya. Siapkan inimu, kamu orat-orat. Terus kamu share ke teman-teman supaya nanti bisa kita ini bersama. Oke, saya make Nurul jadi host karena co-hostnya belum di setting sama IT. Seharusnya sudah di-setting. Oke, silahkan Nurul, kamu coba satu saja, satu spesies sampai ke INP-nya ya. Ini Bu, dimulai dari mana ya Bu? Maaf Bu Ika, mic-nya belum dihidupkan. Dari satu spesies saja, satu spesies, tapi kamu buat tabel dulu, buat tabel di mana di situ ada diameter, kemudian kerapatan relatif, terus hitungannya di bawahnya. Kamu bikin satu tabel, untuk perhitungannya ada di bawahnya, nanti tinggal dimasukkan ke tabel. Ya, Bu. Nih, apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul. Nah, ini Bu, ini kemarin hasil pembahasannya. Pertama itu saya menghitung LBDS-nya dulu, Bu. Saya satukan semua jenis, terus saya hitung LBDS-nya satu-satu. Nah, nih, ketemunya ini. Misal LBDS DAO. Rumus LBDS itu kan 3,14 kali pi atau 0,25 kali 33 diameter pangkat 2. Ini harusnya dibagi 10.000, Bu. Ketemunya itu ini, 0,0885.
Ini DAO di petak 1. Terus DAO di petak 2 yang diameternya itu 24,2 ini, saya ketemunya LBDS-nya yang ini, 0,0459. Nih. Ini dibagi 10.000 lagi. Hasil dari 3,14 kali 0,25 kali 24,2 pangkat 2 dibagikan dengan 10.000. Ketemu ini, Bu. Ketemu dengan 0,0459. Setelah itu, DAO di petak 2 lagi, yang diameternya 33 itu saya dapat 0,085 lagi. Jadi, ada di 3 petak itu saya mendapat 3 spesies DAO yang saya temukan di 2 petak, yaitu petak 1 dan petak 2. Dari spesies DAO ini, LBDS-nya saya jumlah. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Itu dari penjumlahan setelah kamu bagi 10.000 semua. Iya, Bu. 10.000 itu setelah kamu kalikan total atau 10.000 saya bagi 10.000 setelah dikalikan 3,14 kali 0,25 kali 33 pangkat 2 dibagi 10.000. Hasilnya ketemu ini. Masing-masing spesies dibagi 10.000, Bu. ya itu berarti setelah diperkalikan baru itu kan? Tapi kamu nggak salah tuh itunya mengalikannya? Tidak, Kalau Bu. seumpamanya pakai rumus yang Ibu kasih, hasilnya bagaimana? Saya belum coba pakai rumus Ibu. Tapi kalau nggak dibagi 10.000 nanti hasilnya nggak ketemu, Bu. Karena yang saya pelajari dulu itu 10.000 ini masuk rumus di LBDS. Itu dari mana? Maksudnya referensi yang dipakai? Referensi dari asesor UKK pada saat itu. Dari SMK Kehutanan Negeri Pasar. Oke. Ya. Rumus Ibu nggak pakai luas plot pengamatan ya? Halo? Kamu masih nyimpen rumusnya dari Ibu? Pakai luas plot pengamatan nggak? Halo, Nurul? Ada yang masih nyimpen punyanya Ibu? Karena sepertinya ada 2 rumus di sini. Kalau yang dipakai dari IPB, kami kan mengacunya di IPB, tapi ini mungkin kamu mengacu di, nggak tahu, mungkin jurnal ya, dari UKK-nya itu ya. Jurnal tertentu, dibaginya luas plot pengamatan. Kalau di sini, di IPB yang punya itu, jumlah luas bidang dasar dibagi frekuensi seluruh jenis. Iya sih, Ibu share ya. Bisa dikembalikan ke Ibu nggak hostnya, Nak? Maksud Ibu gini, dari 2 rumus ini nanti ketemunya akan seperti apa gitu. Jadi
kita cek. Biasanya kalau kami pakai yang dari IPB. Bisa dikembalikan? Sudah? Halo? Nurul? Mana? Oh ya, oke. Sudah. Ya, oke. Bentar ya, Ibu cek ya. Sudah ke-share? Sorry, sudah ke-share belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya. Nah, ini dari jurnal IPB. Ini dia meneliti tentang hutan alam, kebun rakyat, dan HTI sagu. Kemudian peta ukur dalam jalur pengamatan terdiri subpeta berdasarkan tingkat pertumbuhan vegetasi. Pembuatan subpeta tersebut dilakukan secara nested sampling, di mana subpeta yang berukuran lebih besar mengandung subpeta berukuran lebih kecil. Peta ukur sekian 20 kali 20 pohon, kemudian ada 10 kali 10 tiang, kemudian 5 kali 5 panjang, kemudian di sini nggak ada semai ya, kayaknya nggak ada semai. Terus ada rumus di analisis data, ada rumus kerapatan, masih sama kan ya, Nurul dengan punya kamu? Sampai di rumus kerapatan masih sama. Yang dibagi di sini adalah luas pot contoh di mana tadi Ibu mengatakan dibagi itu atau dikonversi ke hektar. Kemudian kerapatan relatif itu dibagi kerapatan seluruh jenis kali 100%. Kemudian frekuensi relatif, dominansi relatif. Nah, kita pakainya frekuensi seluruh jenis, di mana ini didapat dari setelah kamu menghitung frekuensi. Nah, ini menarik karena begini, makanya Ibu bilang bahwa ilmu atau rumus ANFEK itu kan bermacam-macam. Mungkin ada gini, Ibu nggak tahu kalau yang dibagi luas peta contoh itu ada. Sebentar, Ibu carikan jurnalnya ya. Makanya hasilnya sama atau tidak. Nah, nanti coba kita uji ya menggunakan datanya kamu ya, siapa? Nurul. Ya, Coba Bu. Ibu dikasih datamu mentah. Dikirim ke WA Ibu boleh. Nanti Ibu coba bantu. Yang perhitungannya, Bu. Oh, data dapat itu loh, data mentahnya itu yang tadi kamu apa namanya? Kirim kotak-kotak kecil yang belum diisi itu loh. Yang kamu presentasikan yang belum diisi tadi kan data mentah kan, belum ada kerapatan, belum ada macam-macamnya. Nah, itu tolong dikirim ke Ibu. Peta 1, peta 2, peta 3, kemudian pohon, tiang, pancang, semai. Itu dikirim semua ke Ibu. Terus kita cari perbandingannya. Nanti mana yang sesuai seperti itu. Nah, itu nanti gini. Kalau menurut Ibu, sebenarnya kalian bebas bisa memilih menggunakan dari IPB ini atau bisa memilih berdasarkan teori yang sudah didapat si Nurul. Karena ada jurnalnya, Ibu ketemu ini jurnalnya. Ini ya. Oke. Ini share screen ya. Mana ini Google Chrome. Nah, ya kan? Nah, di sini tujuan penelitian untuk menganalisis komposisi dan struktur vegetasi di kawasan hutan TNGGV, baik pada ekosistem vegetasi hutan yang menjadi ekosistem acuan maupun pada ekosistem hutan yang mengalami kerusakan ataupun hutan miskin jenis. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi kawasan hutan. Metode analisisnya di sini masih tetap sama, kerapatan, kemudian kerapatan relatif sama, frekuensi jenis, frekuensi relatif. Nah, kalian coba lihat di dominansi, ya, kan? Ini dia, luas bidang dasar dibagi luas spot pengamatan. Berarti ini kan yang pakai metodenya si Nurul.
Ya, saya Kalau pakai luas Nah, contoh. pakai luas plot pengamatan. Nggak masalah, berarti nggak ada yang salah sebenarnya. Kalian tinggal memilih salah satunya saja. Cuman yang menarik di sini, mungkin ada alasan tertentu. Kalau di IPB tadi kan, karena dia digunakan untuk praktikum di kebun ya, di kebun rakyat, kemudian di HTI Sagu, jadi artinya ada beberapa yang kemungkinan akan sama vegetasinya. Karena hutan tanaman industri itu kan hampir seragam. Nah, mungkin kalau yang di hutan alam itu menggunakan ini lebih bagus dibandingkan yang, maksudnya lebih akurat, bukan lebih bagus, lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan rumus yang lain. Tapi coba nanti kita cek ya, Nurul, makanya aku minta datamu, apakah berbeda sangat nyata atau enggak. Kita coba, karena ada 2 rumus di sini, versinya IPB dengan versinya dari jurnal nih. IPB juga dari Fakultas Biologi kayaknya. Oh, Silvicultura kehutanan. Ya, jadi nggak masalah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau menurut Ibu soal pandangan ya, kemungkinan lebih tepat di hutan alam seperti di Taman Nasional itu jika menggunakan luas pengamatan, dan lebih tepat di kebun rakyat itu menggunakan frekuensi suatu jenis. Jadi kalau kalian mau mengerjakan di 2 itu tidak masalah. Salah satunya pilih dari salah satu itu tidak masalah. Menggunakan rumus yang Ibu maupun yang rumusnya si Nurul. Cuman Ibu mau melihat nanti perbedaannya seberapa signifikan. Jika memang materi yang kami berikan itu sudah istilahnya tidak sesuai dengan perkembangan, itu berarti harus diganti. Jadi bagus kalau Nurul bisa menemukan satu metode yang baru. Karena selama ini kami mengajunya di IPB dan IPB memberikannya rumus seperti itu. Karena kalau yang namanya rumus kan kita tidak bisa mengotak-atik. Tapi menjadi ada 2 rumus, itu pasti ada suatu tujuan tertentu. Nah, nanti bisa dilihat. Setelah dihitung jika menggunakan dibagi luas pengamatan dengan dihitung menggunakan frekuensi. Ya, itu yang anak-anak jadi nggak usah bingung. Intinya yang penting kalian itu bisa memahami bagaimana membuat peta ukur, kemudian bagaimana menghitung vegetasi atau INP dari masing-masing kategori, baik itu pohon, tiang, pancang, semai. Terus menghitung rumus, kemudian yaitu membuat peta ukur. Itu penting sekali, karena kalau sampai kalian nggak bisa membuat peta ukur, terus istilahnya metode yang kalian pakai itu seperti apa, kalian nggak bisa penelitian menganalisis vegetasi, baik itu di hutan mangrove, di hutan alam, maupun di hutan adat. Jadi tolong dipahami itu saja, tidak harus saklek. Oh ini rumusnya, ada 2 rumus yang jelas. Jadi tenang saja, yang satu rumus dari IPB, yang satu juga dari IPB. Nah, bedanya yang satu di skala praktikum di kebun rakyat, kemudian di HTI Sagu dan di hutan alam. Yang satunya lagi di Taman Nasional. Jadi berbeda apa ya, pandangan dalam menilai dominansi. Tapi nanti tenang aja, Ibu akan tanya. Kebetulan Pak Dani kan di TNGM. Pak Dani pakai yang mana, gitu kan? Biasanya karena Pak Dani kan ngajar bareng Ibu, selama ini pakai slide itu sih, dan beliau diam-diam saja. Jadi maksud Ibu kalau memang itu slide-nya tidak sesuai dengan yang biasa dilakukan di TNGM, beliau harusnya berubah dari dulu. Karena kalau kami di kehutanan, kami menggunakan slide yang ya acuannya kalau nggak dari UGM ya dari IPB, biasanya seperti itu. Tapi ini juga sama-sama dari IPB kok, jurnalnya berbeda. Nah, nanti akan Ibu tanyakan, pasti ada alasannya. Cuman masalah salah dan benar tergantung kebutuhan kalau menurut Ibu. Jadi kalian mau pakai yang mana saja silahkan. Hanya ini nanti akan Ibu hitung
Akan Ibu hitung, Ibu sesuaikan dengan 2 rumus tadi, dan Ibu tanyakan tujuannya apa. Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan jika menggunakan pembagi luas lahan pengamatan maupun frekuensi, atau sebenarnya sama. Hanya lebih lebih prosentase mendekati kebenarannya itu lebih yang ini dibandingkan yang satunya. Tapi kalau untuk skala praktikum, Ibu rasa nggak masalah. Tapi kalau sudah skala penelitian, apalagi sampai ke S2, itu memang harus dilihat metode yang benar-benar dibutuhkan untuk mendapatkan data yang hampir mendekati realitas. Itu akan Ibu tanyakan. Yang jelas besok akan ada jawabannya, tenang aja. Boleh pakai salah satu ya. Mana yang lebih prefer di kalian? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Habis ini jangan bingung lagi loh ya. Dibuat laporannya, nanti nggak bisa ke praktikum berikutnya kalau belum bikin laporan. Nilai kalian ini cuma 7 kali pertemuan loh nak. Jadi nilai kalian berdasarkan nilai praktikum, nilai tugas sama nilai responsi. Jadi jangan sampai kalian nggak mengerjakan tugas dan juga nggak ikut responsi. Sayang, harus ngulang lagi. Kalau bisa diupayakan mengerjakan tugas dan ikut responsi ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Maaf, Bu, Berarti maksudnya. Ya? Gimana? mau bertanya Bu, berarti kita selain membuat data yang pohon itu, kita juga mencari yang INP dari tiang dan pancang itu juga Bu? Dan semai. Oh, dan semai. Iya, jadi gini, ceritanya itu gini, kalau seumpama ya, kita hanya tahu tingkatan pohon, kita nggak tahu tingkatan tiang, pancang, dan semai, kita nggak tahu regenerasinya kan. Jadi kalau seumpamanya di tingkatan pohon, mayoritas umpamanya kalau tadi contoh jabon. Ternyata di tingkatan tiang dan pancang, yang paling banyak itu daun. Jadi bisa dipastikan 5 tahun ke depan dominasinya akan berubah. Karena ternyata jabon itu tidak dilestarikan. Mungkin banyak illegal logging atau mungkin sengaja dipotong, dipanen, sedangkan daun dan rasa mala tidak. Nah, itu bisa dianalisis melalui analisis vegetasi 5 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Nah, kalau kamu sudah menganalisis sekarang dan mengetahui bahwa tiang pancang itu didominasi oleh dao, nah berarti harus siap-siap jabon itu besok nggak akan mendominasi lagi. Dan sampai seberapa parah tingkat minimalisirnya jabon. Kalau seumpamanya di tiang dan pancang sama sekali tidak ada jabon, berarti harus dipertanyakan. Bagaimana mungkin tanaman yang dia menghasilkan biji, istilahnya kayak tanahnya subur, karena tidak di dalam pot kan, dia berada di dalam ekosistem yang sangat mendukung. Tapi tidak ada tiang dan pancangnya, something wrong. Ada yang salah. Jadi kalau hanya melihat dari segi pohon saja sih kurang. Bukannya salah, nggak masalah, ini praktikum kok. Nggak masalah, cuman nanti ceritanya itu nggak menyeluruh gitu. Jadi nanti kamu nggak bisa cerita bahwa untuk mayoritas spesies yang mendominasi kriteria atau tingkatan tiang itu jauh. Kemudian yang tingkatan pancang itu juga jauh. Tapi yang mayoritas pohon itu jabon. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk ke depan spesies dao itu bisa mendominasi ekosistem yang ada. Kemudian jabon itu harus mulai dilakukan regenerasi supaya apa? Lestari, supaya tetap terjaga keberadaannya, bisa melakukan konservasi dan lain sebagainya. Jadi apa sih kegiatan yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau cuma tingkatan pohon legal, udah benar. Cuman kurang kalau menurut Ibu. Ibu salah juga sih. Kenapa kok ya Ibu ngomongnya 20 kali 20? Lagi ngeheng kali ya Ibu. Kok bisa ya Ibu bukan? Harusnya kan semua gitu loh. Ibu mikirnya
Ibu lagi mikir ini kemarin itu mikir apa Ibu kok bisa sampai cuma 20 kali 20, apa nggak salah ngomong. Jadi itu ya, nah ya mungkin belum sarapan atau mungkin lagi error. Jadi bisa aja kan. Ya, dosen juga manusia, jadi mohon maklum ya. Jadi yang jelas tolong dibuat semua ya. Sampai semai juga, cuman semai tidak pakai dominansi sih. INP-nya cuma frekuensi sama kerapatan tok. Sedangkan yang pohon, tiang, pancang itu dominansi ada di situ. Jadi ada 3 yang harus kalian jumlahkan untuk bisa dapat INP. Ya, gitu. Bu, mau tanya lagi. Apa? Kan misalnya untuk praktikum yang ini mencari INP ini kita membuat petak ukur lagi. Apakah kita perlu mengubah laporan yang praktikum pertama? Kenapa harus mengubah? Kenapa ya? Kamu nggak ada kerjaan. Berarti apa namanya? Nambah, jangan mengubah, nambah. Praktikum kita itu, praktikum yang kedua ini nggak harus, datanya itu tidak harus sama-sama dengan laporan yang pertama gitu berarti ya, Bu? Kenapa nggak harus sama? Kan sama. Kamu ngambil sendiri, Bintang ngambil sendiri, Solihun ngambil sendiri, cuman punyanya Solihun yang dirubah. Punyanya Solihun, nggak boleh HTI, nggak boleh pinus. Karena kita mau belajar memahami keanekaragaman. Kita mau belajar untuk mengkonservasi sesuatu, menganalisis sesuatu. Jadi jangan HTI dong. Ya, jadi kalau bisa jangan yang seragam, kalau bisa yang beragam. Yang dirubah punyanya Solihun aja. Itu kan masuk di laporan masing-masing. Jadi laporan di kolom pertama itu kan laporan masing-masing anak dengan peta ukurnya masing-masing. Ya. Kalau laporan yang kedua, di kolom kedua itu kan global. Satu kelompok, jadikan satu menjadi peta 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3, 4, atau 1, 2. Atau kayak Nurul, 1 orang garap 3. Itu juga boleh. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Yang tadi gimana, Bu? Apa, Bintang? 10.000 itu. Kan nggak ada yang salah, Ibu bilang kan? Itu luas pengamatannya itu seharusnya bukan 10.000 ya, seharusnya 1.200 kalau dari jurnalnya nih ya. Sorry. Jurnalnya ini kan mengatakan dominansi itu dari luas plot pengamatan. Nah, mungkin luas plot pengamatan itu didapat dari luas plot kamu dikonversi ke hektar. Jadi bukan menurut Ibu ya, Nurul, kalau menurut Ibu dari bahasa jurnalnya luas, coba Ibu share lagi ya, biar kalian juga sama-sama baca. Itu kamu baca deh, Ibu mungkin salah baca, jangan-jangan Ibu error lagi. Nah, coba tolong dibaca, Bintang. Coba dibaca rumus dominansi jenis. Dominansi jenis sama dengan luas bidang dasar suatu jenis dibagi luas plot pengamatan. Nah, luas plot pengamatan kamu kan nggak 10.000. Luas plot pengamatan kamu adalah 1.200 meter persegi dikonversi ke hektar. Paham nggak? Makanya gini, Ibu kan nanya ya, Ibu nanya sama Nurul tadi, kamu dapat dari mana? Jadi menurut Ibu itu ini ada rumus masing-masing based on kebutuhan. Rumus yang Ibu beri juga nggak salah, karena itu rumus yang biasa dipakai di IPB untuk praktikum. Kami kan sekelas praktikum ya, jadi kami memakainya juga dari IPB. Nah, rumus yang dipakai si Nurul itu dari mentor UKK-nya dia. Nah, mungkin mentor UKK-nya itu ada alasan tertentu. Tapi seharusnya kalau melihat dari jurnal adalah
itu luas bidang dasar suatu jenis dibagi luas plot pengamatan. Nah, luas plot pengamatan itu bukan 10.000. Kita kan nggak 10.000 luas plotnya. Luas plot pengamatan itu berapa kamu 2 atau 3 atau 4? Kalau 4 berarti 20 kali 20 kali 4. Ya kan? Berarti berapa? 400 kali 4, 1.600 dikonversi ke hektar. Jadi kalau berdasarkan ini loh ya, berdasarkan jurnal loh ya. Nah, kalau pakai punyanya Nurul, makanya tadi pun nanya, kamu based on mana? Based on rumusnya yang mana? Oh, saya berdasarkan asesor UKK. Oke, kalau memang mentor UKK kamu punya apa ya, kayak pandangan atau satu rumus yang dia pegang, mungkin milik siapa dulu, mungkin milik John atau mungkin milik siapa yang mencetuskan rumus itu, it's okay gitu, nggak masalah. Izin Bu, mungkin saya mau meluruskan sedikit. Nah, piye. Rumus dominansi yang saya pakai itu LBDS dibagi kali 10.000. Gimana? Tetap pakai luas plot. Gimana? Dominansi yang saya pakai itu Bu, luas bidang dasar LBDS dibagi luas plot pengamatan dikali 10.000. Benar kok Bu, yang ini yang ada di ini. Yang di-share sama Ibu. Nah, iya, jadi artinya yang sudah dikonversi ke hektar kan? Iya Bu, betul. Nah, iya, Bukan dibagi 10.000 Bu, tapi dikali 10.000. Mungkin tadi Bintang salah dengar. Iya, jadi intinya yang kamu dapat di kerapatan itu dibagi lagi di dominansi. Gitu. Jadi ada beberapa acuan yang dipakai. Kalau Ibu kan mengacu dari dibagi frekuensi. Kalau di sini dibagi luas plot pengamatan. Makanya masing-masing itu punya rumus yang dia pegang. Nah, itu makanya Ibu akan nanya ke Pak Dani, kalau biasa dipakai di TNGM yang mana? Alasannya apa? Seperti itu. Ya, karena kenapa kok dominansi itu dibagi frekuensi ya? Secara normalnya saja ya, berapa kali dia terdapat di peta itu kan seharusnya ukuran dominannya. Jadi istilahnya dia 3 kali terdapat di situ. Berarti kan artinya nilai yang akan didapat itu akan lebih besar dibandingkan spesies yang hanya 1 kali terdapat di semua peta atau 2 kali terdapat di semua peta. Nah, mungkin ada alasan tertentu untuk luas plot pengamatan. Makanya nanti akan Ibu tanyakan ke Pak Denny. Jadi semuanya itu ada kemungkinan. Jadi tidak saklek rumus harus begini, apalagi di kehutanan. Kehutanan itu sangat beragam karena masing-masing tempat atau lokasi itu membutuhkan improvisasi rumus. Yang penting ada patokan rumusnya. Itu aja sih. Yang penting dibagi, nggak dikali gitu kan. Nggak luas bidang dasar suatu jenis dikali luas plot pengamatan. Intinya kan pembaginya yang bermasalah di sini ya. Beda yang satu pakai frekuensi, yang satu pakai luas plot. Nah, nanti Ibu tanyakan. Ada apa? Alasannya apa? Kan bagus kalau begini kan artinya kita belajar benar. Kita belajar di lapangan. Ini bagus. Ibu apresiasi banget. Ibu senang seperti ini. Karena apa? Ibu dapat ilmu, kamu juga dapat ilmu. Kita sama-sama. Ibu pengen tahu kok dipakainya seperti ini. Karena kami biasanya, itulah ilmu biasa. Biasanya mengacu pada UGM dan IPB itu pakainya ini. Kenapa? Karena ini acuan panduan di praktikum. Alasannya, ya secara nalar, kalau di setiap peta dia ada, maka frekuensinya dia ada kan lebih sering dibandingkan yang hanya di setiap peta dia ada 1. Dari 3 peta dia cuma ada 1 atau 2. Jadi peta 1 dan 2 doang atau peta 1 doang. Sedangkan yang Jabon dia ada di peta 1, 2, 3. Otomatis itulah yang mendominasi. Makanya kenapa dibagi ke frekuensi. Gitu ya. Nggak ada yang salah Bintang, kamu bisa pakai mana aja sih. Ibu malah mau mencoba keduanya dan diskusi sama Pak Joni. Kalau memang lebih yang sekarang berdasarkan perkembangan kasus atau kasuistik lebih realistis prosentasenya menggunakan luas plot pengamatan, maka materi Ibu atau PowerPoint Ibu akan Ibu ganti sehingga ke depan tidak lagi menggunakan frekuensi.
karena ternyata frekuensi tidak prosentase mendekati kenyataan itu tidak besar, tidak sebesar di luas spot pengamatan. Makanya tetap harus Ibu cross check. Tidak terus langsung, oh ya kamu benar ini salah. Enggak. Tetap harus ada cross check. Jadi check and recheck sebenarnya. Bintang mau pakai yang mana? Mau pakai dibagi luas spot pengamatan boleh. Mau dipakai frekuensi juga boleh. Jadi nanti bisa dipakai keduanya sih. Enggak apa-apa. Untuk sementara ini sampai Ibu bisa menemukan jawabannya dari Pak Dini. Pakai aja dulu keduanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Ibu akhiri atau masih ada? Masih ada yang bingung nggak? Halo Bu, izin bertanya lagi Bu. Gimana? Bentuk peta ukur itu kan waktu yang Ibu jelasin itu kan pengambilan bentuk peta ukur yang 10, terus 5, 2 itu kan diambil dari tengah kan Bu? Dari Nah tengah itu bibir. kalau yang dari, maksudnya yang 20 kan Dari itu transeknya, kan jadi berarti 10. Nah, ditarik transek toh, ditarik transek, kemudian bikin peta 20 kali 20 dulu. Terus nanti mengecil menjadi 10 kali 10, tapi ngikutin transek. Transek itu sebentar. Ini ada nggak ya? Ibu tuh nyari PowerPoint-nya kok nggak ada sih, ini gimana? Oh ini metode pengambilan sampel, sorry bentar. Benar. Ibu share screen ya, sebentar. Dari tengah, soalnya nanti takutnya dari tengahnya kamu sama dari tengahnya itu beda. Ini kan? Ini namanya garis transek ini. Ini ada teksnya. Teksnya ada nggak ya? Gimana ini? Jadi ini lihat kursor Ibu nggak? Nah, ini kan jalur transeknya kita ambil kalau di lapangan itu 20 meter. Jadi dibuat patok dulu di tengah sini. Lagi 20 meter buat patok sini, terus sampai ada berapa kelompok kan. Nah, terus dari tengah itu ditambah 10 ke sana, 10 ke sana. Kan jadi 20 nih. Terus dari sini diambil ke sana, terus diambil 20 ke sana. Ini udah ada patok tuh, udah ada patok. Biasanya nih miring-miring anak-anak bikinnya. Nah, ini dari 10 ke sini, 10 ke sini. Jadi 20 kali 20. Nah, terus biasanya kami mengambil itu dari tengah ini, dari tengah jalur transek ini. Nah, ini kan ada jalur transek, tahu kan? Lurus. Ini ngambilnya itu pada saat awal kita mau bikin peta ukur satu kelas. Jadi ada setiap 20 kali 20 itu satu kelompok. 20 kali 20 satu kelompok. Nah, setelah dibuat, jadilah 20 kali 20. Kita ngambil dari ini ada talinya. Ada talinya, terus ambil 10. Ini udah ada talinya juga. Jadi talinya tuh bentuknya ada diagonalnya ke sini. Nah, tek gini kan. Dah, ini tinggal dikasih tarik tali. Terus 5 kali 5. Ini tarik tali. 2 kali 2, tarik tali. Ya. Jadi ngukurnya dari jalur transek begini, kita ukur dari ini tengah ini 10 kali 10. Ya. Turun lagi. 5 kali 5. Turun lagi 2 kali 2. Tapi kalau kamu mau, saya mau dari pojok sini, Bu. Ya boleh, tapi harus konsisten. Kalau udah pojok sini, ya kamu ke pojok sini. Jangan kamu pojok sini, nanti pojok sini. Pojok sini. Ya, ini konsisten. Jadi kalau dari pojok itu bisa, Bu? Bisa. Juga boleh. Bisa aja. Dari pojok gini kan? Iya. Bisa, pojok ke sana juga bisa. Kan pengambilan sampel. Siapa tahu gini loh maksudnya Ibu. Siapa tahu yang di tengah ini nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, ini yang paling banyak di sini. Udah ambil sini. Tapi harus konsisten. Ini juga ke sini nggak ada. Konsistensi aja.
Jangan ini di tengah, itu di pojok, itu di mana. Kalau dari berdasarkan jalur transek ya sudah mengikuti jalur transek. Kalau dia di sebelah kiri, ya sudah ambil sebelah kiri semua. Sebelah kanan ya wes ambil sebelah kanan semua. Ya, gimana? Ya Bu, sudah paham. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Gimana lagi? Ada yang mau tanyain lagi? Halo? Adakah lagi yang mau bertanya? Udah paham ya? Ini masih ada. Oh, gimana? Boleh diulang? Makanya diulang. Yang mana? Diulang yang luas seluruh peta contoh. Oh ya, ini, yang sekarang ini. Enggak Bu, yang di rumus itu. Oh alah, ya. Oke, sebentar Ibu ambilkan dulu jurnalnya. Ini, sebentar. Oke, jadi kalau berdasarkan jurnal dari IPB juga, dia meneliti di Taman Nasional, itu luas bidang dasar suatu jenis dibagi luas plot pengamatan. Jadi dapat luas plot pengamatan dari mana? Dari kerapatan. Jadi bukan dibagi 10.000. Bukan, tetapi luas plot pengamatan itu luasmu berapa? Masing-masing kan beda, dikonversi ke hektar. Di mana hektar 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Ya, bisa dipahami? Halo? Halo, yang tanya ini kemana dia ini? Suara Ibu hilang ya? Paham Bu? Oh, paham ya, oke. Jadi, kalau tadi Nurul mengatakan dibagi 10.000 sebenarnya kurang pas. Kecuali memang luas plot pengamatan kamu memang 10.000. Kan ada, bisa. Siapa tahu dia ambil luasan 10.000. Enggak 20 kali 20, 100 kali 100. Terus nanti menurun. Karena ada juga yang ngambilnya itu 10 kali 10, kemudian 15 kali 15. Itu ada, ya improvisasi di lapangan. Cuman menggunakan metode jalur atau metode berpetak atau metode apa itu ada metodenya. Tapi untuk peta ukurnya ada yang improvisasi. Tidak terus melulu harus 20, 25 juga boleh sih. Intinya semakin luas daerah yang kamu ambil peta sampelnya kan semakin mendekati kebenaran. Tetapi kalau secara logika menghitung luasan yang peta 100 kali 100 itu butuh berapa lama gitu kan. Jadi kita ambil sampel aja menggunakan analisis vegetasi dari yang minimal misalnya. Minimalnya kan 20 kali 20. Untuk satu peta ukur ya. Terus nanti menurun ke subpeta berikutnya 10 kali 10, 5 kali 5, 2 kali 2. Terus 1 kali 1 juga bisa. Jadi semakin kamu memperluas jangkauan pengambilan peta sampelmu, maka persentase kebenarannya akan lebih besar. Ya karena kan hampir separuh hutan kamu unpack. Nah, tapi berapa lama menghitungnya gitu kan? Makanya kita ambil yang namanya pengambilan sampel. Supaya apa? Satu, menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat tenaga. Gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Yang jelas tidak dibagi 10.000. Tetapi dibagi luas plot pengamatan di mana berapa sih luasan kamu? Kan ada yang 20 kali 20 kali 2, berarti 800 meter persegi, dikonversi ke hektar berapa? Terus ada yang 20 kali 20 itu 3 kali, seperti Nurul tadi, berarti 1.200 meter persegi dikonversi ke hektar itu berapa? Ada yang 20 kali 20 4 kali, berarti 1.600. Dikonversi ke hektar berapa? Kan tinggal gitu aja. Jadi bukan
Terus menurut Ibu ya, dilihat dari bacaan jurnal ini, luas plot pengamatan yang kamu hadapi sekarang itu tidak sampai 10.000. Paling maksimal sekitar 1.600. Ya. Nah, segitu ya. Jadi bukan dibaginya 10.000. Kalau berdasarkan ini ya, tapi Ibu nggak tahu kalau tadi Nurul sudah mengkonfirmasi bahwa memang benar dibagi luas plot pengamatan. Karena apa? Karena dikonversi ke hektar. Di mana 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ibu sendirian nih di sini, udah selesai nih sama ayam-ayam aja nih. Nggak ada mahasiswanya ya? Kemana nih mahasiswanya Ibu? Ada Bu. Oh, ada ya, baguslah. Habis suara doang, siapa tahu kalian itu tiduran di kamar, sedangkan Ibu tuh duduk sampai pegel sekali ini. Aduh, ya ampun. Ibu mau minum dulu ah. Ya, Pi. Bertanyalah, karena begini, kesempatannya cuma sekali ini, habis itu jangan tanya lagi, jangan tanya satu-satu ke Ibu. WA Ibu itu dipenuhi oleh pertanyaan. Yang Ibu tuh heran, kok nggak ditanyain waktu sama Pak Dani. Padahal kan sudah ngobrol sama Pak Dani. Pak Dani itu unfact itu berkali-kali unfact. Jadi beliau itu master of unfact sebenarnya. Jadi pada saat Pak Dani itulah kalian harus bertanya banyak gitu loh. Dan setelah Pak Dani kok malah kalian jadi nggak paham itu tuh terus ya apa karena Zoom-nya mati-mati. Padahal Ibu udah kasih passwordnya sama Pak Dani. Pak Dani ini Zoom punya saya tolong dipakai. Dijamin nggak mati-mati kecuali sinyal. Masih nggak dipakai sama Pak Dani malah bikin Zoom sendiri. Jadi Ibu bingung. Makanya kenapa berkali-kali Zoom. Heran Ibu juga. Jadi nggak menyeluruh kan penerimaannya. Ini nanti Ibu itu kan di YouTube juga. Jadi silahkan untuk dilihat. Kalau masih kurang pas. Akan Ibu tanyakan yang jelas ke Pak Dani soal perbedaan rumus. Yang jelas itu menurut Ibu sih bukan salah benar ya, tapi based on kebutuhan di lapangan. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Sudah? Besok ini keanekaragaman jenis vegetasi pakai indeks Shannon aja ya. Kalau pakai rumus yang lain agak susah. Yang paling gampang itu indeks Shannon. Nah, itu nanti diajarin sama Pak Denny tuh. Besok tapi. Oke, udah ya. Iya, aduh kok udah. Ibu punya absensi loh. Yang nggak absen, sorry. Gimana, Bu? Bentar, kan lupa Ibu. Dibilang Ibu kalau sore itu suka error. Tadi sudah capek ini dari pagi kuliah terus. Kalian tuh pas dapat capeknya. Hari Kamis itu full Ibu. Full dari pagi sampai sore. Sorry. Berarti kita yang kena, Bu. Iya, kamu yang kena, kasihan ya. Makanya Ibu kasih kesempatan untuk kalian memperbaiki. Nah, seharusnya semakin kalian panjang waktunya tuh semakin katam kalau orang bilang ya, semakin ngelotok di sini. Atau kalau nggak semakin bingung. Nih, chatnya di Bitly EcoHood di room chatnya klik, jangan nulis namamu di situ tapi klik di linknya itu silahkan isi absensi. Ya, segera Ibu tutup loh ini absensinya karena Zoom-nya udah mau Ibu tutup. Apalagi yang mau tanyain? Kan kalau nambahin kan intinya kalian talisit itu kan sudah, talisit sudah ada. Tinggal nambahin rumus toh. Nambahin rumus. Nambahin ini kan, nambahin lembaran lagi untuk membahas semai, tiang, pancang, tiang ya.
Gampang itu, nggak usah susah-susah. Oh iya Bu, itu Ya, lampirannya kan ada foto sama video. yes. Gimana? Ya, Nanti disertakan juga. lah iya, atau di Google Classroom. Oke. Makanya Solihun, kamu pergi ke tempat OA, kamu video di situ. Pura-puranya kamu punya YouTube sendiri loh. Bu, kalian tuh punya YouTube. Jadi nanti videonya Ibu tinggal dikasih link. Kan enak. Nggak usah berat-beratin yang lain. Jadi kalian bikin YouTube. Jadi nanti kalau ada tugas video, kirim aja link ke dosennya. Enak toh? Silahkan buka Bu YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe. Walah. Komen juga Bu. Oh, komen boleh. Yang penting jangan negatif komen dan jangan jempol di bawah, gitu ya. Share juga Bu. YouTube, ya pokoknya bikin channel YouTube. Kalau Ibu minta tolong di video, kan gampang. Tinggal kamu upload, linknya share ke Ibu. Nanti Ibu like deh, subscribe juga deh. Habis itu Ibu unsubscribe. Enggak, Dik? Oke. Ya, apalagi? Udah ngisi chatnya sebelum Ibu tutup? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya semua? Semoga habis ini tidak ada yang chat pribadi lagi ke Ibu. Langsung bisa dikerjakan. Jangan lupa begini. Dalam pembahasan, coba kamu mempelajari bahasa-bahasanya jurnal. Meskipun ini adalah hanya mata kuliah praktikum, Ibu menilainya beneran loh ya. Kalau kamu tidak sesuai standarnya Ibu, nilai kamu bisa C. Kalau kamu sesuai standarnya Ibu, tapi masih kurang, ada yang kurang, B. Kalau kamu memenuhi seluruh standarnya Ibu, A. Standarnya Ibu apa? Nanti Ibu kirim. Standarnya harus memenuhi apa saja. Terutama di bagian pembahasan, itu harus membahas, menganalisis. Bahasa analisis itu gimana? Oh, dari INP yang didapat, ternyata spesies apa yang paling tinggi dan spesies apa yang paling rendah di kategori pohon. Kemudian, dari INP yang ada, spesies apa yang paling tinggi di kategori tiang dan spesies apa yang paling rendah di kategori tiang. Terus, spesies apa, nanti dari keseluruhan total spesies, berarti dapat disimpulkan bahwa untuk spesies dao, itu dia INP tertinggi, memiliki INP tinggi di tiang dan panjang, tetapi di kategori pohon memiliki INP yang terendah. Hal itu menggambarkan bahwa untuk 5 tahun ke depan, dominansi yang akan memenuhi ekosistem di hutan tersebut adalah dao. Karena apa? Sudah mendominasi di tingkat tiang dan panjang. Sedangkan untuk jabon kemungkinan akan mengalami penurunan jumlah kategori pohon dikarenakan sedikitnya atau semakin sedikitnya jumlah jabon di kategori tiang dan panjang. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kalian bahas, gitu ya. Jangan cuman paling tinggi ini, paling rendah ini, selesai. Agak berbobot sedikit, Ibu kasih contoh dari jurnal. Jurnal yang tadi salah satunya itu Ibu ambil, itu untuk melihat dominansi rumusnya ya. Tapi di dalamnya bahasanya bisa kalian tiru. Jadi klik aja keywordnya analisis vegetasi. Begitu. Jadi di analisis vegetasi nanti akan ada beberapa jurnal yang bisa kamu baca, yang bisa kamu bahas. Ya kalau minggu itu cuma sekali, 7 kali pertemuan. Kalau bisa ya yang beneran. Nanti setelah itu kan kalian akan ingat terus. Anggap aja gini loh, kamu mengekspresikan diri kamu. Yang tadinya nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Karena mau nggak mau kalau jadi seorang mahasiswa itu kan akademik ya. Jangan sampai kalian itu kosong keluar ke masyarakat itu kalau ditanya nggak bisa ngeles gitu. Orang akademis itu pintar ngeles. Kenapa? Pintar baca, banyak baca, pintar nulis.
pinter ngomong gitu. Jadi setidaknya kamu pinter ngeles gitu loh. Oke, gitu. Gimana? Sudah ngisi absensi? Udah ya? Udah, Bu. Ibu akhiri, sampai ketemu lagi minggu depan di perhitungan keanekaragaman jenis. Nanti menggunakan kemungkinan indeksioner. Nanti ada beberapa rumus yang bisa kamu pakai dan beda-beda sih rumus. Dan juga hasilnya nanti akan berbeda, tapi nggak beda banget. Intinya beti lah, beda tipis. Ya, itu aja. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Sehat selalu ya. Ibu tutup ya.